Ketika Presiden Prabowo Subianto alasan yang kedua menyatakan wawancara dengan salah satu televisi swasta, saya langsung mendengar, melihat beliau mengatakan selayaknya, sepantasnya UKT, uang kuliah tunggal yang mahal itu ditiadakan. Penindasan terhadap kaum yang lemah. Di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu semakin penting kita bersatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Para tamu undangan yang kami hormati, para pimpinan partai politik yang hadir pada hari ini, Ketua Umum Kadin Pak Arsyad Rashid, Ketua atau Presiden Serikat Buruh se-ASEAN Bung Andi Gani, dan juga Presiden KSPSI, kawan-kawan Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh, pimpinan Serikat Petani Indonesia, organisasi perempuan percaya, guru dan tenaga honorer, tamu undangan, dan yang paling saya muliakan, seluruh peserta pada hari ini, termasuk kawan-kawan pengurus partai buruh se-kabupaten kota di 393 kabupaten kota, dan seprovinsi di Indonesia ada 38 provinsi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita memperingati 3 tahun kebangkitan kelas pekerja atau Empowerment of Working Class, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021 kaum buruh dimotori oleh 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPSI AGN, ORI, KSPI, KPBI, dan KSBSI Darta Pakpahan, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, diperkuat oleh Serikat Petani Indonesia, organisasi perempuan, Forum Guru dan Tenaga Honorer se-Indonesia, membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali yang kita namakan Partai Buruh. Partai Buruh didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, SHMH, pada tahun 2021, 3 tahun yang lalu. Partai ini dihidupkan kembali. Partai Buruh setidak-tidaknya, walaupun belum masuk parlemen di DPR RI, ada puluhan yang duduk di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sebagai capaian awal, kita bersyukur bahwa Anda telah mempercayakan dengan hampir 1 juta suara sah secara nasional. Oleh karena itu kita memperingati hari ini dengan mengundang Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan beliau. Beliau mengajukan permohonan maaf karena saudara, dengarkan dulu, karena ada tugas negara. Tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau menyampaikan pesan selamat. Mungkin nanti bisa diputarkan videonya, kita dengarkan. Saudara, yang paling penting, dengarkan dulu. Dengar dulu, mohon perhatian. Yang paling penting adalah 6 harapan dan isu perjuangan Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan kelas pekerja lain tersampaikan dengan penuh kesungguhan dan diterima. Sekali lagi saya katakan, diterima oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Dalam kesempatan lain, insya Allah kita akan diterima secara delegasi untuk menindaklanjuti 6 harapan itu.
Yang pertama, kita minta ditinjau ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kita tidak bersepakat di mana negara menjadi agen outsourcing. Negara menempatkan modern slavery, budak modern menjadi bagian dari kebijakan negara di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu kita minta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau ulang, khususnya klaster ketenagakerjaan dicabut di dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Yang kedua, kita minta upah layak. 2025 upah minimum di depan mata. Kita proklamirkan upah minimum tahun 2025 naik minimal 8% sampai dengan 10%. Alasannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi 5,2%, kemudian inflasi 2,5%, berarti totalnya 7,7%. Atau di pembulakan kita minta naik upah berapa tahun 2025? Berapa? 8% minimal hingga 10%. Kita berharap Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto mempertimbangkan sungguh-sungguh, karena sudah 3 tahun berturut-turut dalam kurun waktu 5 tahun buruh tidak pernah naik upah. 2 tahun terakhir buruh hanya naik upah di bawah inflasi. Siapa bilang buruh naik upah? Lombok inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58%. Berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%. Oleh karena itu tuntutan yang kedua, kita ingin menyampaikan harapan kepada pemerintahan yang baru, yaitu upah layak. Yang ketiga, hapus outsourcing. Outsourcing dalam terminologi internasional labor organization adalah modern slavery. Kau tahu arti slavery? Slavery itu artinya budak. Apa arti slavery? Yang keras apa? Apa? Agama manapun mengajarkan bahwa budak di muka bumi harus dihapuskan. Oleh karena itu, perbudakan modern atau outsourcing harus dihapuskan di bumi Pancasila, dan kita percaya Bapak Jenderal Prabowo Subianto akan menghapuskan outsourcing di dalam pemerintahannya. Yang keempat, kita minta reforma agraria dan kedaulatan pangan. The land of wealth. Adam Smith, Bapak ekonomi klasik. The land of wealth. Tanah adalah kedaulatan. Kalau tidak ada tanah, tidak ada kedaulatan. Petani sekarang banyak yang tidak punya tanah. Artinya petani dan rakyat Indonesia tidak berdaulat di negerinya sendiri. Korporasi-korporasi menguasai tambang-tambang, menguasai kelapa sawit, menguasai mineral-mineral dan nikel. Tapi petani kehilangan tanah-tanahnya. The land of wealth. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, kita menaruh harapan Bapak Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan dilantik 20 Oktober 2024 ini, melakukan reforma agraria, redistribusi tanah dikembalikan pada rakyat dari tangan-tangan korporasi, dan kedaulatan pangan. Di tengah terjadinya panen raya, importir merajalela, terakhir 8 juta ton beras masuk ke Indonesia. Petani menjerit, harga gabah lebih murah dari ongkos produksi pupuk dan benih. Karena itu kedaulatan pangan kita sampaikan kepada Presiden terpilih agar dikembalikan, yaitu tidak boleh atau dilarang impor beras dan bahan-bahan sembako lainnya pada saat panen raya, kecuali paceklik, bencana alam atau kekurangan stok
di luar panen raya mungkin masih bisa dipertimbangkan. Yang kelima, angkat guru dan tenaga honorer sebagai PNS. Tidak ada satu negara bangkrut ketika guru dan tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara. Kalau rata-rata upahnya naik dengan diangkat PNS menjadi 1 juta rupiah sampai 2 juta, katakan tertinggi 2 juta rupiah, kalikan jumlah guru. Saya dengar dari Pak Didi 1,7 juta orang. Katakan kita bulatkan 2 juta orang dengan tenaga honorer, 2 juta kali 2 juta cuma 4 triliun. 4 triliun dikalikan 12 cuma 48 triliun. Korupsi 300 triliun. Kebocoran anggaran 300 triliun. Masa menyiapkan 48 triliun mengangkat PNS menjadi PNS, guru dan tenaga honorer, tidak akan bangkrut negeri ini. Oleh karena itu kita minta guru dan tenaga honorer diangkat menjadi apa? Jadi apa? PNS. Yang terakhir, di dalam satu wawancara dengan TV nasional, Bapak Jenderal Prabowo Subianto mengatakan selayaknya, sepantasnya pendidikan sampai perguruan tinggi itu gratis. Karena itu yang keenam, kita menaruh harapan yang telah kita sampaikan secara resmi kepada beliau agar pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Bagaimana mungkin orang masuk perguruan tinggi, sekolah-sekolah negeri yang dibiayai dari pajak rakyat mencekik leher anak-anak buruh, anak-anak petani, anak-anak karyawan outsourcing, anak-anak karyawan kontrak gak bisa sekolah. Maka yang keenam, kita minta pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Itulah 6 harapan yang telah kita sampaikan. Saudara, yang terakhir saya ingin menyampaikan, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, Aliansi Nelayan, Forum Guru dan Tenaga Honorer, dan elemen buruh se-Indonesia dengan ini menyatakan resmi mendukung pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi. Melalui forum ini saya mewakili kawan-kawan, mungkin kawan-kawan media bisa memberitakan, kita hantarkan 20 Oktober 2024 terjadinya pergantian pemerintahan yang sah, sudah terpilih dan melalui mekanisme pemilihan umum. Buruh Indonesia taat konstitusi. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi mau dibajak oleh sebagian saudara-saudara kita yang ada di DPR, kita bereaksi keras karena kita taat pada konstitusi. Kita melawan tanpa pamrih bersama kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat karena kita taat konstitusi. Oleh karena itu, Partai Buruh, Serikat Petani, Nelayan, Guru Tenaga Honorer dan kelas pekerja lain menyatakan dengan ini mendukung penuh pemerintahan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Bung Iqbal, apa alasannya? 1, saya adalah ILO governing body. Saya adalah salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berkantor di Jeneva. Saya 3 kali periode terpilih. 12 tahun saya menjadi bagian pengurus PBB, Badan PBB yaitu ILO. Dan terakhir berakhir kemarin Juni 2024. Saya keliling dunia. Jarang seorang presiden atau perdana menteri di satu negara yang memberi makan rakyatnya secara gratis. Jarang. Kalau ada presiden, apalagi dia adalah orang Indonesia, terpilih secara resmi melalui pemilu, Presiden Republik Indonesia memberi makan, masa kita nggak dukung? Ketika mereka para koruptor membawa 120 triliun BLBI, mereka bawa kabur tahun 98, tidak pernah kembali. 120 triliun 98 mungkin saat ini 400 triliun kalau dikonversikan dengan dolar. Ketika Senturi korupsi 6,5 triliun diambil dari APBN untuk menutup Senturi, Bank Senturi. Kenapa nggak ada yang protes? Kenapa BLBI nggak ada yang teriak? Sekarang ketika APBN digunakan
untuk memberi makanan bergizi pada rakyat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau anak direktur, mau anak tukang ojek, mau anak buruh, mau karyawan outsourcing anaknya, semua dikasih makan oleh negara. Maka Partai Buruh berada bersama Presiden Prabowo Subianto mendukung program makan gratis, makanan bergizi gratis. Itu jelas keberpihakan. Ketika Presiden Prabowo Subianto, alasan yang kedua, menyatakan wawancara dengan salah satu televisi swasta, saya langsung mendengar, melihat beliau mengatakan selayaknya, sepantasnya UKT, uang kuliah tunggal yang mahal itu ditiadakan. Seharusnya orang kuliah gratis agar anak petani, anak buruh, anak nelayan, anak buruh, anak orang-orang miskin bisa mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Masa kita menolak? Masa kita berhadapan? Tidak ada pilihan. Partai Buruh menyerukan kepada buruh-buruh di seluruh Indonesia, pada petani, nelayan, buruh dan tenaga honorer dan kelas pekerja lain, kita bersama Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saudara, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim. Leiden is legend. Seorang pemimpin, dia akan memilih jalan untuk menderita. Leiden is legend. Saya secara personal dan secara pemimpin Serikat Buruh 10 tahun mendengar langsung, kawan-kawan pemimpin buruh juga waktu itu mendengar langsung bagaimana penderitaan seorang Prabowo Subianto. Kecintaan pada negerinya melebihi kecintaan pada dirinya. Dihina, difitnah, diminta pertanggungjawaban yang tidak dia melakukan kesalahannya dari cerita beliau, dan juga harus berpisah dengan keluarga, bahkan berpindah sesaat dari negeri yang dia cintai. Legend is legend. Seorang pemimpin memilih jalan menderita. Tuhan telah memutuskan takdirnya. Hari ini orang yang menderita itu, yang bernama Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, telah membayar tunai penderitaannya. Dia mencintai negeri dan rakyatnya. Saya tahu benar. Orang boleh berbeda dengan saya, tapi saya tahu benar 10 tahun. Dan orang-orang Gerindra yang dekat dengan beliau tahu benar bagaimana penderitaan itu dilalui dengan tersenyum. Kalau beliau mau, bisa memilih jalan untuk mengangkat senjata karena Panglima Kostrat. Tapi beliau memilih jalan demokrasi, membentuk partai politik sebagai jalan untuk membangun pilar demokrasi. Maka tak ada pilihan. Saya menyerukan pada kaum buruh seluruh Indonesia. 3 alasan yang mendasar itu. 1, keberpihakan pada rakyat dengan makan bergizi gratis. 2, kesadaran membangun sumber daya manusia dengan ada keinginan memberikan gratis sampai perguruan tinggi orang sekolah. Yang ketiga, tentang legend is legend, bukan ucapan dan kata-kata, tapi sudah dijalankan oleh beliau. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kawan-kawan buruh melalui kawan-kawan media pada seluruh rakyat Indonesia dan buruh Indonesia, kaum kelas pekerja, kami bersama Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan dalam memimpin negeri ini. Karena itu kawan-kawan, saya tanya, siap berjuang dengan pemerintahan yang baru? Gak kerasnya, siap berjuang? Tentu ada 6 harapan. Tidak cek kosong, tidak mandat kosong, tidak kita biarkan beliau lone ranger, berjuang sendirian. Kita bersama beliau setidak-tidaknya dengan 6 harapan tadi. Tinjau ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan petani. Bagaimana mungkin di musim panen kok boleh impor? Yang kedua, upah layak. Yang ketiga, hapus outsourcing. Yang keempat, harapan kita reforma agraria dan kedaulatan pangan. Yang kelima adalah guru dan tenaga honorer diangkat jadi ASN atau PNS. Dan yang keenam, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Saudara, saya hanya meluruskan apa yang kita sampaikan pada Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Demikian, dan mungkin bisa diputar nggak? Har. Bisa diputar nggak? Ucapan beliau. Jadi beliau bukan nggak mau datang. Itu kita udah lihat filmnya tadi.
Mobil Bismillahirrahmanirrahim. ya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kader Partai Buruh yang sedang merayakan 3 tahun berdirinya Partai Buruh. Kepada saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat hadir langsung karena saya harus memimpin suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi sebagaimana Anda ketahui, saya sudah lama berjuang bersama saudara-saudara, bersama kaum buruh di seluruh Indonesia, memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, seluruh rakyat Indonesia, terutama kalangan-kalangan yang masih belum menikmati sepenuhnya kesejahteraan sebagai warga negara yang merdeka. Saudara-saudara sekalian, saya kira sudah cukup mengenal saya, mengenal perjuangan saya selama puluhan tahun bersama para petani di HKTI, di KTNA, di Tani Merdeka. Saya bersama saudara-saudara memperjuangkan keadilan. Saudara-saudara sudah mengenal saya bahwa saya memperjuangkan keadilan ekonomi. Saya memperjuangkan ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, bukan ekonomi kapitalisme neoliberal yang seringkali tidak cocok dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu saudara-saudara, tentunya saya berharap bahwa kita terus akan bekerja sama, saling mendukung, saling memberi semangat, saling mengoreksi. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia, saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Selamat berjuang. Marilah kita bersatu, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan
penindasan terhadap kaum yang lemah. Di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu semakin penting kita bersatu, semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan, bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang kaum buruh, bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih. Mari kita beri aplaus buat Om Santi 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 Om. Shalom. Terima kasih. Selesai. Demikian pidato Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Tidak mengurangi maknanya walaupun beliau sudah berusaha, karena tadi kita sudah lihat iringan-iringan protokoler sudah berada di depan lobi daripada Kementerian Pertahanan. Beliau berusaha benar untuk hadir, mencari waktu yang pas untuk datang. Tapi nampaknya tugas negara memang tidak bisa ditinggalkan. Kita bisa memahami yang paling penting, walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Kali lagi 6 harapan itu mudah-mudahan sudah kita sampaikan, dan insya Allah sudah disiarkan oleh kawan-kawan media secara langsung, ya bahkan TV One sudah blocking time untuk menyiarkan langsung pidato saya ini, untuk mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya Presiden Partai Buruh, Presiden salah satu serikat buruh, dan mantan ILO Governing Body, sangat percaya 10 tahun kami bergaul seperti yang beliau tadi katakan, kami memahami yang disebut legend is legendary. Panglima Besar Sudirman mengatakan rakyat tidak boleh menderita, seorang pemimpin harus siap untuk menderita. Apa yang dijalani oleh Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan, yang sekarang Tuhan beri kesempatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, asal kita gantungkan pada orang yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan ucapan saya dari awal hingga akhir tidak bermaksud untuk menjilat ataupun mengharapkan sesuatu. Semoga Tuhan menjauhkan saya tentang itu, mewakili kawan-kawan. Ini adalah tentang harapan dan keyakinan. Kita yakin Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan, Presiden Republik Indonesia terpilih, yang akan dilantik 20 Oktober 2024. Asa itu kita gantungkan, harapan itu kita letakkan, sebagaimana tadi pidato. Semoga Tuhan, semoga Allah setidak-tidaknya untuk diri saya tidak bersifat menjilat ataupun mengharapkan sesuatu, karena sebuah harapan, asa, dan keyakinan. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan, walaupun sebagian sudah ada yang di luar, ada sedang menunggu kejenuhan, kita bisa pahami. Dari jam 8 pagi sudah mulai berangkat dari tempat-tempat, seluruh lokasi-lokasi pemberangkatan, bayar sendiri, biaya sendiri, makan sendiri, tidak ada yang membiayai, tidak ada cukong, tidak ada bandar, tapi kita dipersatukan kami semua tidak kita. Sampaikan salam kami kepada keluarga kawan-kawan yang ada di rumah. Sampaikan rasa hormat kami mewakili Partai Buruh. Insya Allah 2029 Partai Buruh masuk papan tengah sekitar 5 sampai 6. Siap berjuang, siap berjuang, tetap semangat. Ayo semua berdiri. Saya minta sebelum kita tutup pertemuan hari, semuanya berdiri. Garda metal yang di belakang itu ada berdiri nggak? Ayo berdiri semua, berdiri, berdiri. Udah berdiri? Karena saya nggak lihat gelap.